Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 2, teksnya ayat 14-28. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14-18. Daniel memohon kepada raja akan diberi waktu supaya bertanya kepada Tuhan tentang mimpi rajanya. Paragraf yang kedua ayat 19-23. Daniel memuji Tuhan sebab Tuhan memberitahukan mimpi dan rahasianya. Paragraf yang ketiga ayat 24-28. Daniel pergi kepada Ariok dan menghadap Raja Nebukadnezar untuk memberitahukan mimpi dan maknanya. Kesimpulannya, ketika Ariok pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel, Daniel berkata dengan cerdik dan bijaksana kepadanya. Maka Daniel langsung menghadap raja dan meminta diberi waktu. Kemudian dia memohon dukungan doa kepada teman-teman dan berdoa kepada Tuhan akan disingkapkan rahasia itu. Jadi Tuhan memberitahukan mimpi dan maknanya dengan penglihatan. Daniel memuji Tuhan karena ia beritahukan. Selanjutnya, Daniel menghadap raja dan berkata, Allah di surga telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang, dan memberitahukan tentang makna mimpi. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah semesta langit memberitahukan mimpi itu apa dan maknanya apa dalam penglihatan. Kedua, Allah ialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecah raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian, yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daniel mendengar dari Ariok kenapa raja murka dan titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja. Kemudian dia memohon kepada raja akan diberi waktu supaya bertanya kepada Tuhan tentang mimpinya. Apapun, Ariok dan raja pun juga memberikan kesempatan kepada Daniel. Itu artinya Daniel cukup dipercayai. Kedua, Daniel memohon dukungan doa kepada teman-teman supaya Tuhan beritahukan tentang rahasia itu. Kemudian dia memuji Tuhan sebab Tuhan memberitahukan rahasia mimpi dan maknanya. Ketiga, Daniel pergi kepada Ariok dan menghadap Raja Nebukadnezar untuk memberitahukan mimpi dan maknanya dengan berkata, Allah di surga yang menyingkapkan rahasia-rahasia, ia telah memberitahukan kepada Raja apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, jangan takut pada waktu terjadi kesusahan. Lebih dulu memohon diberikan kesempatan, memintanya waktu, dan berdoa kepada Tuhan akan memberi bijaksananya. Ya, janganlah buru-burunya, janganlah hatinya gelisahnya. Hanya meminta kesempatan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan bijaksana. Kedua, memohon dukungan doa kepada saudara seiman supaya Tuhan memberikan pengertian dan bimbingan tentang kesulitan yang sedang Anda menghadapi, dan pasti akan keluarnya dari itu dengan bimbingan Tuhan. Ketiga, berani akan memberitakan Allah dan Yesus yang Maha Tahu dan yang Maha Kuasanya. Akhirnya praktik hari ini berdoa akan Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dan memohon kebijaksanaan kepada Tuhan supaya mengatasi kesulitan yang sedang Anda menghadapinya. Kita semuanya harus mengatasi kesulitan itu dalam bimbingan Tuhan, dalam rahasia Tuhan. Tetapi untuk itu kita juga perlunya sabar dan meminta waktunya. Kita harus dipercayainya dalam itu.
bukan karena bisa menjelaskan penglihatan, melainkan harus melihatkan hasil-hasil yang baik melalui kehidupan Anda. Inilah orang percaya dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.